Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Rise and Shine. Kita sudah membahas ini selama hampir 2 bulan. Menjadi terang dan garam. Lalu kita sudah membahas 3 minggu tentang menjadi garam dunia. Lalu terang dunia. Lalu hari ini kembali lagi mari kita baca ayat emas ini. Yesaya 60 ayat 1. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mari kita baca sekali lagi supaya kita ingat 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau saudara tadi masuk ke gereja, saudara lihat bukan? Ada lampu-lampu yang di depan situ tadi, masih ingat? Itu minggu lalu jadi contoh terang ada di depan. Supaya kita bersinar dengan kapasitas terang kita masing-masing. Tidak usah meniru orang lain yang kapasitasnya lain. Ya kita bersinar dengan cara kita sendiri. Baik, kita lanjutkan lagi. Di dalam Alkitab, untuk menjadi bangkit dan menjadi terang itu kita perlu untuk punya roh excellent spirit yang hari ini kita akan bahas. Untuk bangkit dan bersinar kita perlu excellent spirit. Kita lihat Daniel 6 ayat 4, mari kita baca. Maka Daniel ini, mari kita baca sama-sama. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Ketika ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ya, suara hujan saudara. Jadi firmannya bisa lama ya. Sampai jam 1:30 nanti. Daniel ini dalam bahasa Inggris ditulis has an excellent spirit. Mari katakan bersama saya excellent spirit. Kata excellent spirit ini adalah roh, dalam bahasa Indonesia itu roh yang lain. Excellent spirit ini ditulis roh yang 10 kali lebih daripada orang lain. Kata excellent spirit ini juga muncul, the spirit of wisdom yang muncul daripada Salomo. Dikatakan dia melebihi akan hikmat raja-raja yang datang sebelum dan sesudah dia. Kata excellent spirit ini juga ditulis menjadi roh yang menaungi akan orang bernama Yusuf sang budak. Nah mari saudara perhatikan baik-baik bahwa dari 3 contoh di atas ini, yang pertama Daniel, Yusuf, Salomo, semuanya bersinar bukan pada saat mereka sedang top. Semuanya bersinar justru pada saat mereka sedang diinjak-injak orang. Kata bangkit dan menjadi teranglah itu bukan pada waktu kita hebat, tetapi pada waktu semua di bawah. Kita lihat selanjutnya waktu Daniel, saudara lihat ini Daniel, kapan dia menjadi terang? Pada waktu bangsa itu menjajah, lalu anak-anak muda disuruh untuk menjadi budak dan Daniel. Wow, ada bocor saudara. Enggak apa-apa, saudara lihat sendiri ada bocor. Jadi heart for the house akan berfungsi. Ya, kebetulan ya bocor. Ada yang mau merasakan air di sini? Oke. Indah ya, jadi kayak di puncak kita ya. Ada suara. Mungkin tim boleh ada ember supaya kita. Oke, kita lanjutkan ya firman Tuhan. Yang kedua, kita lihat tentang Yusuf. Apa itu excellent spirit? Saya tulis di sini small stuff. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, itu adalah cerita pada waktu Yusuf menjadi budak. Bukan pada waktu Yusuf menjadi pejabat menteri, tetapi justru pada waktu Yusuf menjadi apa? Budak. Dikatakan budaknya itu pada waktu kapan? Pada waktu saudara di Mesir. Yusuf di Mesir itu dia menjadi budak daripada Potifar. Perhatikan ke depan saudara, Potifar. Dikatakan ada 2 jenis budak. Yang pertama budak di luar rumah dan budak di dalam rumah. Sampai hari ini ya ada ember. Budak di luar rumah kalau saudara sampai hari ini punya rumah yang besar, punya kantor yang besar, ada pegawai yang tinggalnya di luar rumah seperti satpam, ya, security, bagian depan, bagian resepsi di luar.
Tetapi di dalam rumah ada lagi. Nah, Yusuf ini pertamanya tinggal di luar rumah. Saudara bayangkan bahwa Yusuf ini mungkin disuruh bersihin got misalnya. Lalu tentunya orang-orang kaya namanya Potifar, kepala security, tentunya harus serem ya, mengerikan begitu ya. Tentunya dia punya piaraan-piaraan yang cukup mengerikan. Mungkin aja dia piara buaya atau piara singa. Dan tugas daripada Yusuf adalah mungkin, Yusuf tolong sikat gigi buayanya, sikat gigi singanya. Dan Yusuf melakukan itu semua. Dan dia melakukan segala sesuatu yang kecil-kecil dikerjakannya dengan baik. Jadi hari ini saudara, apapun yang Tuhan kasih buat tangan saudara kerjakan, lakukanlah sebaik-baiknya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Excellent spirit bangkit dan menjadi terang itu bukan tunggu nanti saudara bersinar. Hari ini saudara bangun tidur di rumah sebagai teens, sebagai remaja, bereskan tempat tidurmu. Amin. Saudara jangan bilang saya mau Roh Kudus, tapi berantakan semua kamarnya. Mari kita lanjutkan sekali lagi. Kita lihat berikutnya. Small stuff. Tadi kita belajar tentang Daniel, lalu kita belajar tentang Yusuf. Sekarang Salomo. Lihat, mari kita baca bersama-sama. Ayat 3, 1, 2, 3. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ratu Sheba datang berkunjung pada Salomo dan mau melihat akan bagaimana hikmat daripada Raja Salomo. Ayat 4 mari kita baca 1, 2, 3. Seketika ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo. Lihat, segala hikmat Salomo dan rumah yang didirikannya. Ayat 5. Baca dengan kuat 1, 2, 3. Makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian. Terus minumannya, korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu. Ratu itu tercengang, perhatikan. Ratu itu tercengang bukan karena Salomo yang six pack, atau Salomo yang naik Ferrari, atau Salomo yang naik mungkin pesawat jet pribadi. Dikatakan ratu ini tercengang melihat hikmat excellent spirit yang menaungi Salomo. Ayat 5 mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Kanan di mejanya. Stop. Loh, ini kan hal kecil Pak. Ini kan small stuff. Makanan di mejanya. Oke, saya tanya kepada saudara, siapa yang di sini di rumah punya meja makan? Ya, semua ada meja makan. Pernahkah saudara makan di meja makan saudara dan saudara melihat, meja makan saya ini luar biasa. Ada kerupuk dari 2 tahun lalu. Ada abon dari Tasikmalaya 16 tahun yang lalu. Ada rengginang, kumpul semua. Ada vitamin, semua berantakan di situ. Dan Ratu Sheba ini melihat makanan di mejanya rapi semua. Saudara mulai melihat excellent spirit. Excellent spirit tidak butuh uang banyak, tidak butuh saudara terkenal. Excellent spirit dari hal kecil. Katakan amin. Lalu yang kedua ditulis cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayannya melayani dan berpakaian. Katakan berpakaian. Saya selalu berkata kepada pengerja-pengerja pelayan di gereja dengan kerendahan hati. Saya bilang kakak-kakak yang melayani. Sekarang saya bilang pada bapak ibu saudara semua, sebagai orang Kristen yang dikatakan punya Roh Kudus, gereja tidak menuntut saudara untuk jadi kaya atau hebat. Gereja hanya menuntut saudara percaya pada Tuhan Yesus. Sesimpel itu. Tetapi Alkitab mengajarkan sebagai orang Kristen yang punya excellent spirit, cara berpakaian, cara duduk, semua harus diatur. Katakan amin. Banyak orang berkata, Pak saya itu kan orang kaya Pak. Raffi Ahmad tuh bajunya keliling Pak lemarinya. Biarin Raffi Ahmad. Kalau saudara hanya punya 1 baju atau 2 baju, 2 celana, dicuci Pak, Bu, dijemur matahari, disetrika, lalu berpakaianlah dengan rapi. Karena engkau adalah anak Tuhan. Bukan pakai bajunya hari ini dipakai, besok dipakai, lusa dipakai, 2 minggu kemudian dipakai terus. Dan setiap orang yang melihat engkau mulai, jangan dekat-dekat dia. Dia ada
sedikit aroma gitu. Alkitab mengajarkan hal kecil. Katakan amin. Yang mau katakan amin. Saya percaya Alkitab mengajarkan hal-hal yang sangat basic. Dia gak minta banyak. Dia mau saudara rapi, cara duduk, cara melayani, bahkan ditulis cara mempersembahkan korban. Saya berdoa buat jemaat-jemaat yang sudah ini, cara mempersembahkan korban waktu saudara masukkan uang di amplop. Juga dengan rapi, katakan amin. Bukan diuel-uel semua. Masih ditemukan ada bon, sisa bon Indomaret bu. Nyemplung masuk semua. Bersama beberapa koin kembalian. Tidak seperti itu. Kalau saudara cuma punya uang seperti yang seadanya, saudara berikan dengan hati. Aku mau memberikan cara yang baik. Amin. Satu hari saya dengar cerita dari Pastor Jeffrey Rahmat. Datang seorang berkata, Pak doakan saya mau melamar di perusahaan internasional. Tetapi kenapa saya tidak diterima? Dan Pastor Jeffrey ngelihat dia. Saudara tahu, saudara pakai kemeja ya. Kemejanya ini kancingnya salah. Jadi miring. Saudara pernah? Ya yang cowok-cowok ngerti ya. Ada satu yang di atas dikit, jadi miring begitu. Pastor Jeffrey lihat. Kamu coba ke toilet, lihat kaca, lihat orang di cermin itu, yakni dirimu sendiri. Lalu bayangkan kalau kamu jadi perusahaan internasional, interview dirimu di kaca itu, kira-kira kamu terima gak orang yang di kaca itu? Dan orang ini, dia masuk ke toilet, dia lihat dirinya, dia mengerti. Dan dia balik, Pak, kalau saya jadi perusahaan itu, saya gak akan terima diri saya sendiri. Oh, lalu dia berubah. Kondisi ekonomi tidak berubah, tapi hatinya mulai berubah. Mulai menghargai. Cuma punya satu baju, ya sudah, hargai. Katakan amin Bapak Ibu. Tapi rapi. Pernah saudara interview orang, rapi. Lalu tiba-tiba pas salaman, kukunya hitam semua. Saudara cuci tangan gak perlu sabun yang mahal. Betul kan? Halo? Halo Bapak Ibu, gak perlu yang mahal kan? Saudara pakai air pun juga bisa bersih kan? Katakan amin. Tuhan berikan aku pacar yang cantik, yang ganteng. Tapi ketemu, shalom, bau naga keluar. Oh Yesus. Small stuff, excellent spirit. Bau naga keluar. Pagi-pagi pelayan siap multimedia. Kamu udah siap ayat firman ini? Sudah Pak. Wush, gitu. Belum sikat gigi ya kamu ya? Belum Pak. Kita mau pelayanan. Oh tidak begitu. Alkitab berkata small stuff. Katakan amin. Baik. Kita lanjutkan. Yang kedua, berikutnya saya cepat. Yang kedua, kembali ke Daniel. Mari kita baca. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Mari saudara lihat baca bahasa Inggrisnya di bawah. Yang bagian terakhir ditulis, and the king should have no damage. No damage. Orang yang punya excellent spirit itu tidak memberi damage pada orang sebelahnya. Betul saudara? Saudara mau bekerja sama menjadi partner kerja dengan orang? Apakah saudara mau yang saudara lihat dia punya potensi untuk menghancurkan kita? Enggak mau kan? Jadilah orang yang tidak merugikan orang lain. Hari ini khususnya simple, mulut. Jangan menjelekan pimpinan kerja saudara. Katakan amin. Di kantor jangan. Jabatan lebih tinggi, jangan dijelekan. Katakan amin. Di rumah, sorry nih Bapak Ibu, buat istri-istri, jangan jelekan suamimu. Be no damage for your husband. Dan suami, jangan jelekan istrimu. Be no damage buat istrimu. Katakan amin. Sering kali kan orang mancing kan? Ya, buat yang baru nikah mancing. Gimana suamimu? Gimana, betul ya?
Koko Feren, ada Ci Feren di sini. Gimana suaminya? Dan kita mulai terpancing, iya dia ganteng sih, putih dan sebagainya. Tapi kalau dan mulai diceritakan kejelekannya. Ingat firman ini, no damage. Mari katakan sama saya 1, 2, 3. No damage. Tapi build others, bangunlah yang lain. Waktu gereja ini sudah mau ambruk atapnya, saya sama istri bergandengan tangan. Tuhan, biarlah kami membangun rumah Tuhan. Dan saya percaya rumah ini menjadi rumah bagi kita semua. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya, roh excellent itu apa? Mari kita baca 1, 2, 3. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka itu tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia. Dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau apa itu? Suatu kesalahan padanya. Jadi ternyata integritas itu ada pada roh excellent. Integritas itu apa yang kita omong, itu juga yang kita lakukan. Katakan amin. Buat orang tua, kalau saudara nasihati anak, maka lakukanlah apa yang Anda nasihati. Katakan amin. Saya cerita, saya pernah beratnya 100 kilo, Bu. Anak saya waktu itu juga gemuk mengikuti jejak bapaknya. Dia juga 72 kilo. Lalu saya marahin dia, kamu jangan gemuk-gemuk dong. Kita harus diet, kita harus olahraga. Ayo kita olahraga, kita diet. Tetapi saya setiap hari, setiap pagi, saya makan bakmi. Saudara, bakmi alok, bakmi depan kantor, all kind of bakmi. Dan saya tambah mekar. Nah, anak itu melihat. Ya saudara, anak itu melihat apa yang kita lakukan. Jadi belajar kita jadi orang tua yang berintegritas. Katakan integritas 1, 2, 3. Katakan amin. Nah, yang berikutnya saudara lihat bahwa para pejabat tinggi itu mencari-cari kesalahan daripada Daniel. Jangan cari-cari kesalahan orang lain terus. Saudara tahu apa yang didapati oleh pejabat tinggi dan wakil raja itu? Mereka mendapati kesalahan dan kelalaian Daniel hanya pada ibadahnya. Hanya satu kesalahan, yakni ibadah. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau kita mencari-cari kesalahan orang terus, perhatikan ini. Kadang-kadang justru kebaikannya itu bisa jadi celah kesalahannya. Itu saudara jahat. Orang yang baik buat saudara-saudara jadikan kebaikannya itu menjadi kesalahan dia. Jangan lakukan itu. Katakan amin. Karena kalau saudara lakukan itu, nanti dimakan singa. Karena para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja itu pada akhirnya dimakan singa. Jadi integritaslah dan jangan cari-cari kesalahan orang lain. Katakan amin. Ya, baik. Nah, selanjutnya tadi kita belajar Daniel, Yusuf, Salomo bangkit dan menjadi terang. Betul ya? Lalu sekarang kita bagian terakhir. Mungkin teman-teman Praise and Worship bisa datang. Bagian terakhir adalah di perjanjian baru. Ada orang bernama Yusuf dari Arimatea. Mari kita baca 1, 2, 3. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Stop dulu saudara. Apa? Dia seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Ini orang kaya, orang sukses. Yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah. Dalam kitab Yohanes ditulis dia adalah orang Sanhedrin. Jadi artinya dia ini kelompok orang Farisi yang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi tidak semua orang Farisi itu mau menyalibkan Yesus.
Ada hanya dua orang yang ditulis Alkitab. Yusuf dari Arimatea dan satu lagi bernama Nikodemus. Yusuf Arimatea ini orang sukses, anggota majelis, mungkin sekarang anggota MPR, anggota DPR. Orang yang terkemuka. Lalu saudara baca sama-sama. Memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Kita baca. Yusuf orang Arimatea ini memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Saudara, Yusuf dari Arimatea ini di mana? Arimatea sampai hari ini tidak ditemukan tempatnya di mana. Yang pasti Arimatea ini tempat yang kecil, tidak terkenal. Tetapi Yusuf dari Arimatea ini seorang politisi. Dia seorang kepala majelis, seorang yang cukup terkenal dan sukses. Ini saya catat di sini. Tetapi dia diberikan gelar oleh gereja. Saudara lihat di sebelah kanan atas. Santo Yosef dari Arimatea. Kata santo itu artinya Holy Saint, yang artinya orang kudus. Apa artinya saint, orang kudus? Adalah orang-orang tertentu yang bertemu dengan Yesus, murid-murid Yesus. Dan termasuk Yusuf dari Arimatea hanya satu kali muncul di Alkitab. Dia bersinar di tengah kegelapan satu kali. Kita lanjutkan ya. Dia adalah orang yang pernah ditolong Tuhan. Saudara tahu orang yang ditolong Tuhan? Satu hari dia butuh, Tuhan Yesus mungkin menyentuh dia. Dia tertolong. Dan sampai hari itu dia ingat akan pertolongan Tuhan. Nah, saya lanjutkan saudara-saudara. Pada waktu Yesus disalib jam 3 sore, Yesus mati. Lalu besok itu Paskah. Jadi punya waktu 2,5 jam untuk supaya mayat-mayat ini disingkirkan. Mari kita baca 1, 2, 3 ayat 44. Pilatus, mari kita baca dengan kuat. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Stop. Kenapa heran? Karena biasanya orang disalib itu matinya 3 hari. Tetapi karena ini besok perayaan Paskah, maka dikeluarkan perintah, matiin aja semua. Karena Paskah itu libur panjang kayak Lebaran. Jadi apa yang dilakukan? Mereka pukul dengan palu. Lutut, kaki itu dipatahkan 2 orang di kanan kiri Yesus. Kenapa? Supaya dia jatuh, begitu tidak kuat nahan, dia nggak bisa nafas dan langsung mati. Tapi buat Yesus ditusuk dengan tombak di perutnya dan matilah Yesus. Sampai sini nangkep ya. Sisa 2 jam. 2 jam kegelapan. Yesus mati. Muncullah ke depan Yusuf dari Arimatea, yang seolah-olah disiapkan Tuhan. Orang ini mengasihi Tuhan. Dan pada saat itu dia bertemu dengan Pilatus. Tidak ada orang lain yang bisa ketemu dengan Pilatus. Ada Yohanes murid Yesus juga takut sembunyi. Ada Maria ibu Yesus, tidak punya kuasa politik sampai ke atas. Ada Maria Magdalena yang mengasihi Yesus, juga sembunyi diam-diam seorang perempuan. Hanya ada satu orang yang sudah disiapkan Tuhan, namanya Yusuf dari Arimatea, berani menghadap gubernur, Pak Pilatus. Izinkan saya ambil jenazah Yesus. Mungkin dia pernah ditolong Tuhan, ya, mungkin di Jeff di dia pernah ditolong Tuhan, lalu dia berkata, dengan apa kan ku balas? Saya tahu ya, segala kebaikan. Dia lihat Yesus yang mati. Segenap hatiku menyembah Yesus, bersyukur padamu. Oke. Lalu dia maju. Ini waktunya saya membalas kebaikan Tuhan. Tahukah saudara, dia mengorbankan seluruh karir politiknya. Dia adalah seorang secret believers. Dia adalah orang yang diam-diam percaya pada Tuhan Yesus, sementara yang lain tidak percaya pada Tuhan Yesus. Yesus dianggap sebagai pemberontak. Saudara bayangkan kalau saudara bertentangan dengan pemerintah. Yesus dianggap sebagai pemberontak. Tetapi dia dengan berani, saya korbankan semua karir saya maju, biar saya yang ambil. Lalu kita lihat, ya, kadang bukan keputusan yang populer,
Ya, bukan keputusan yang populer. Menjadi sinar, menjadi terang itu bukan keputusan yang populer. Saya tulis di sini karena itu adik-adik semua yang ada di sini, bekerja keraslah. Yang belum masih muda, bekerja keraslah sungguh-sungguh. Saudara yang masih punya bekerja keraslah supaya Anda sukses dan besar dan kaya seperti siapa nih? Yusuf dari Arimatea, punya pengaruh. Ini saya baca karena saudara serius semua. Karena zaman sekarang ini penting itu bekerja keras. Karena buat anak-anak muda, kata aku sayang kamu kalah dengan ambil saja aku yang bayar. Yang kedua, kenapa penting bekerja keras? Karena cowok yang ingetin makan kalah dengan cowok yang kasih transferan. Nah, saudara, lalu dengan kita penting kerja keras karena gombalan kalah dengan gobanan. Betul ya, saudara ya. Lalu penting bekerja keras karena skincare butuh rekening care. Jadi bekerja keraslah seperti Yusuf dari Arimatea ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Udah. Saya harus nonton Lapor Pak biar dapat tadi itu, saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Udah mau, mari kita baca ini ayat 46. Saudara lihat, Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia dalam kubur yang digali dalam bukit batu. Dia beli buat Tuhan. Saya percaya, saudara lihat ini, bocor. Saudara bilang, saya yang maju Tuhan. Amin. Biar saya yang maju. Nah, dia beli lalu dituliskan ini lebih dalam lagi, saudara. Bentar teman-teman, Jeb, boleh mundur sedikit. Dia tulis begini. Dalam kubur yang digali dalam bukit batu, kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Ternyata itu rumahnya sendiri, kuburnya sendiri. Jadi dia ini orang kaya, dia persiapkan kuburan untuk keluarganya sendiri. Ternyata rumahnya dia sendiri. Dia taruh di dalam rumahnya sendiri, kuburannya sendiri. Saudara bisa bayangkan betapa ini resiko politik karir yang berbahaya. Kita kemarin lihat ada orang namanya MBS ya. Tiba-tiba bapaknya semua, tiba-tiba karirnya hancur semua. Karena perbuatan anaknya yang mukul begitu rupa. Dengan terima Yesus di rumahnya, dia bisa habis loh karirnya. Dia taruh mayat Yesus di rumahnya. Karena itu disebut santo. Dia yang taruh, dia pegang jenazah itu. Dia urapi. Berikan tepuk tangan buat orang seperti Yusuf dari Arimatea. Dia berkata, let me do it, let me do it. Kalau gak ada orang lain, semuanya mau jelek aku. Saudara tahu ada waktunya di mana iman kita harus kita keluarkan. Nah lihat kita saudara, lihat ayat selanjutnya. Yusuf Arimatea korbankan segalanya. Ini kata-kata segalanya betul-betul segalanya. Tetapi perhatikan baik-baik. Kubur tempat Yusuf Arimatea itu sekarang dikenal, kalau kita ke Yerusalem, dikenal dengan nama The Garden Tomb. Di situ ada tempat kecil yang diduga, diperkirakan di situ mayat Yesus dibaringkan di area taman. Tamannya di situ besar, saudara. Ini orang kaya sekali, dia taruh di situ. Perhatikan bahwa dia membaringkan dia dalam kubur yang digali itu. Ternyata Yesus hanya pinjam kubur itu 3 hari. Berapa hari? 3 hari. Lalu Yesus keluar dari kubur itu. Dan sejak hari itu, kubur itu, rumah itu dipenuhi kemuliaan Tuhan. Sampai hari ini, ribuan orang setiap hari datang ke Garden Tomb dan memuliakan nama Tuhan. Saudara tahu, dia cuma pinjam. Jadi saudara perhatikan begini. Engkau berkata, biar aku yang maju Tuhan, buat Tuhan. Tahukah saudara, Tuhan itu cuma pinjam.
Saudara lihat di atas, Yusuf dari Arimatea pinjamkan kuburnya 3 hari buat Tuhan. Tuhan balas dengan kemuliaan 2000 tahun. Dan kalau saudara baca di Alkitab, tidak ada apa-apa dengan karir Yusuf Arimatea. Dia tidak mati, dia tidak jadi pemberontak. Dia tetap punya karirnya sampai hari matinya. Jadi ternyata dia pinjamkan itu buat Tuhan. Ternyata gak apa-apa tuh. Saudara nyatakan iman saudara, ternyata karir saudara gak turun tuh. Saudara kasih uang buat Tuhan, ternyata saudara tambah diberkati tuh. Lihat baik-baik selanjutnya. Yesus juga pernah pinjam keledai. Betul kan? Yesus pinjam keledai sebentar. Dan sampai hari ini keledai itu penuh kemuliaan. Diceritakan di mana-mana di seluruh dunia. Dibalikin gak keledainya? Dibalikin saudara. Tetapi beda keledainya. Keledai yang sudah pernah ditunggangi Tuhan Yesus. Ada orang lagi 5 roti dan 2 ikan. Tuhan, aku cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, aku pinjem ya. Dan Yesus lipat gandakan jadi 5.000 orang makan. Sisa 12 bakul. Dan pasti dia pulang, dia kasih tahu itu anak, kamu bawa pulang ke orang tua. Aku pinjem 5 roti, aku balikin 12 bakul. Lalu saudara lihat ada sebuah palungan. Waktu Yesus tidak ada tempat untuk dia menginap, Yesus pinjam palungan tempat makan hewan yang paling bau. Dia pinjam mungkin 2 hari saudara. Sampai hari ini palungan itu jadi gereja yang megah. The Church of Nativity dipenuhi dengan emas dan perak dengan dupa dari 12 negara. Jadi saudara, kalau hari ini memberikan sesuatu pada Tuhan, percayalah Tuhan di sebelah sisi sananya juga bilang, oh kamu memberi pinjam, aku juga maju buat kamu. Tidak ada yang rugi di dalam Tuhan. Katakan amin. Pujilah